Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our lesson in Indonesian political system, lesson part 4, which the topic today is about approach to studying the political system, historical approach. The political system is studied from the history of the nation, where there are three factors, namely the past, present, and future. According to history, our nation is a nation that struggle for freedom hand in hand with the motto of independence or death. Hai, hello, jumpa lagi dalam melanjutkan pelajaran kita tentang sistem politik Indonesia. Pada pertemuan hari ini kita akan mengangkat topik, yaitu pada pertemuan yang keempat, yaitu tentang approach to studying the political system, yaitu tentang pendekatan mempelajari sistem politik. Sebagai pendekatan yang pertama yaitu historical approach, yaitu pendekatan sejarah. Now, the political system is studied from the history of the nation, where there are three factors, namely the past, present, and future. According to history, our nation is a nation that struggle for freedom hand in hand with the motto of independence or death. Jadi pendekatan mempelajari sistem politik salah satunya adalah dengan pendekatan sejarah. Sistem politik dipelajari dari sejarah bangsa, di mana ada tiga faktor, yaitu masa dahulu atau masa silam, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Menurut sejarah, bangsa kita adalah bangsa yang gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan, saling bahu-membahu dengan semboyan merdeka atau mati. Jadi sejarah suatu bangsa akan menentukan sistem politik yang berlaku di negara itu pada saat ini. Sejarah masa lalunya akan menentukan sistem politik yang terjadi pada saat ini. Dan apa yang terjadi pada saat ini tentunya juga akan menentukan bentuk sistem politik di negara tersebut di masa yang akan datang. Next, sociological approach. Studying the political system of a country is needed to study the social system that exists in the country. Differences in social system will affect the political system of a country. Sociologically, our society likes to conduct deliberation in matters that concern the interests of many people. Pendekatan yang kedua dalam mempelajari sistem politik yaitu yang dikenal dengan sociological approach atau pendekatan sosiologis, di mana pendekatan sosiologis ini adalah studying the political system of a country is needed to study the social system that exists in the country. Differences in social system will affect the political system of a country. Sociologically, our society likes to conduct deliberation in matters that concern the interests of many people. Jadi pendekatan yang kedua adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis yaitu mempelajari sistem politik suatu negara diperlukan untuk mempelajari sistem sosial kemasyarakatan yang ada pada negara itu. Perbedaan-perbedaan sistem sosial akan mempengaruhi terhadap sistem politik suatu negara. Secara sosiologis, masyarakat kita, bangsa Indonesia, suka melakukan musyawarah dan mufakat dalam hal yang menyangkut kepentingan orang banyak. Tentu kebiasaan dalam kehidupan sosial, sistem sosial di Indonesia yang selalu
musyawarah mufakat yang selalu berunding demi kepentingan orang banyak tentu akan mewarnai sistem politik yang berlaku di Indonesia. Jadi di samping kita mempelajari bisa sistem politik dilihat dari secara pendekatan sejarah suatu bangsa, yang kedua juga bisa dilihat dari pendekatan sosiologis, yaitu bagaimana sistem sosial yang berlaku, sistem sosial kemasyarakatan di suatu negara yang tentunya akan mewarnai, akan menentukan, akan menghasilkan suatu sistem politik yang akan berlaku di negara tersebut. Next, number 3 is cultural or cultural approach. This approach is seen from the education and culture of the people, a society whose members have been educated and have a high culture will influence the political system of the country. A society whose education and culture are still low will be an obstacle to be brought towards the society whose education and culture are still low will be an obstacle to be brought toward the development of a modern political system. Viewed from a culture point of view, where we want progress in the midwife of science and technology in order to refer to and obtain a decent and higher level of life, so as to give birth to a high and human civilization, it can be said that the Indonesian political system is a democratic political system. Selanjutnya, pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kultural atau pendekatan budaya. Pendekatan ini dilihat dari pendidikan dan budaya masyarakatnya. Suatu masyarakat yang anggotanya telah terdidik dan mempunyai budaya yang tinggi akan berpengaruh terhadap sistem politik dari negara tersebut. Suatu masyarakat yang pendidikan dan budayanya masih rendah akan merupakan hambatan untuk dibawa ke arah pengembangan suatu sistem politik yang modern. Dilihat dari sudut budaya, di mana kita menghendaki adanya kemajuan-kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, guna mengacu dan memperoleh tingkat kehidupan yang layak dan lebih tinggi, sehingga melahirkan peradaban yang tinggi dan manusiawi, maka dapat dikatakan bahwa sistem politik Indonesia adalah sistem politik yang demokratis. Jadi berdasarkan pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan kultural atau budaya, bahwa sistem politik suatu negara akan bisa dilihat berdasarkan kepada pendidikan dan budaya masyarakatnya. Tentu masyarakat yang terdidik dan budaya masyarakatnya yang modern tentu akan membentuk sistem politik di suatu negara itu. Begitu juga sebaliknya. Apabila tingkat pendidikan di negara itu rendah, atau mungkin budaya masyarakatnya masih primitif atau tradisional, tentu juga akan mempengaruhi bentuk sistem politik yang akan berlaku di suatu negara. Jadi untuk mempelajari sistem politik, di samping kita menggunakan pendekatan sejarah suatu bangsa, kita bisa melihat kepada pendekatan sosiologis, sistem sosial kemasyarakatannya. Nah, kita juga bisa melihat dari pendekatan kultural atau budaya di suatu negara, terutama dilihat dari pendidikan dan budaya masyarakatnya. Jadi itu 3 pendekatan
dalam mempelajari sistem politik dari beberapa pendekatan lainnya yang masih akan kita lanjutkan pembahasannya. Next, psychosocial approach or community psychology. This approach is seen from the attitudes of community which will affect the attitude of political attitudes. A society that is closed or rejects all changes or outside influences, it will affect the political system, so that the political system will be closed and vice versa. From a psychological perspective, our society is an open society, although there are still things that are closed, so that society can receive positive external influences, which in turn our society is easily spurred to make changes toward progress. Pendekatan selanjutnya dalam mempelajari sistem politik, kita bisa menggunakan pendekatan psikososial atau kejiwaan masyarakat. Pendekatan ini dilihat dari sikap masyarakat yang akan berpengaruh terhadap sikap-sikap politik suatu masyarakat, di mana suatu masyarakat yang tertutup atau menolak terhadap segala perubahan atau pengaruh dari luar, maka akan mempengaruhi terhadap sistem politik dari negara tersebut. Sehingga sistem politik itu pun akan bersifat tertutup. Demikian sebaliknya dilihat dari sudut kejiwaan masyarakat kita, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bersifat terbuka, walaupun masih ada hal-hal yang bersifat tertutup, tapi masyarakat dapat menerima pengaruh luar yang bersifat positif, yang pada gilirannya masyarakat kita mudah dipacu untuk melakukan perubahan ke arah kemajuan. Jadi untuk melihat pendekatan selanjutnya dalam mempelajari sistem politik suatu negara, bisa kita lihat dari pendekatan psikososial atau kejiwaan masyarakat di suatu negara. Bisa mahasiswa semua melihat bagaimana sebuah negara yang tertutup, mereka akan melahirkan sistem politik yang seperti apa. Dan bisa juga melihat bagaimana suatu masyarakat yang bersifat terbuka atau suatu bangsa yang bersifat terbuka terhadap pengaruh dari luar atau bersifat setengah terbuka dan setengah tertutup, tetapi masih memberi kesempatan kepada pengaruh luar untuk dapat masuk ke negaranya, mungkin itu adalah pengaruh-pengaruh yang positif. Nah, tentu itu akan menentukan bentuk sistem politik yang berlaku di negara tersebut. Jadi inilah gunanya pendekatan psikososial atau kejiwaan masyarakat. Nah, di Indonesia sebagaimana kita ketahui, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terbuka. Ya, walaupun masyarakat kita sering melakukan filter atau menyaring apa yang masuk dari pengaruh dari luar, tapi sifatnya kita masih terbuka untuk mengambil pengaruh-pengaruh positif dari luar demi perubahan dan kemajuan bangsa kita. Jadi ini akan menentukan sistem politik kita di Indonesia, apakah sistem politik kita demokratis atau tertutup. Itulah yang disebut dengan pendekatan psikososial atau kejiwaan masyarakat. Next, the philosophical approach. In this approach,
It talks about the philosophy, which is the way of life of the community or nation. A society in its pattern of life always prioritize the interests of society and a mindset that upholds the norms, custom, and religions, so its political system will not be separated from the philosophy adopted by the community or nation. Seen from a philosophical point of view, which is a way of life of the nation, where the pattern of states, mindset, and will shows the existence of freedom, where everyone has feeling or thought and wishes that want to be free, to be independent without being the responsibility of the community. Selanjutnya adalah philosophical approach atau pendekatan filsafat. Dalam pendekatan ini dibicarakan tentang filsafat yang menjadi way of life dari masyarakat atau bangsa itu. Suatu masyarakat yang ada dalam pola hidupnya selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan pola pikir yang menjunjung tinggi norma-norma, adat dan agama, maka sistem politiknya tidak akan lepas dari filsafat yang dianut oleh masyarakat atau bangsanya. Dilihat dari sudut filsafat yang merupakan way of life dari bangsa, di mana pola rasa, pola pikir, kehendak menunjukkan adanya kebebasan di mana setiap orang mempunyai perasaan, pikiran, dan kehendak yang ingin bebas merdeka dengan tidak merupakan tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Jadi dari falsafah negara kita Pancasila, maka tentunya falsafat negara itu akan menentukan sistem politik yang berlaku di Indonesia, sistem politik demokratis yang seperti apa. The last one is constitutional and legal approach. This approach looks at the political system of the constitution, law, and laws that applied in the country. So a political system cannot be separated from the state constitution or the law in force in that state. Thus, all activities of political system will always originate from the constitution as the highest law and laws. Jadi selanjutnya dapat dilihat pendekatan yang terakhir, yaitu pendekatan konstitusi dan hukum. Pendekatan ini melihat sistem politik dari konstitusi, undang-undang, serta hukum yang berlaku di dalam negara tersebut. Jadi suatu sistem politik tidak akan bisa dipisahkan dari konstitusi negara atau hukum yang berlaku dalam negara tersebut. Dengan demikian, segala kegiatan dari suatu sistem politik akan selalu bersumber kepada konstitusi sebagai hukum yang tertinggi serta undang-undangnya. Dari konstitusi itulah akan tercermin apakah sistem politik suatu negara yang berlaku di negara itu demokratis atau diktator. Nah, dilihat dari sudut konstitusi Indonesia, maka konstitusi kita mencerminkan bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia, rule of law, dan sebagainya, persamaan di muka hukum, maka akan melahirkan sistem politik di Indonesia secara konstitusional adalah sistem politik demokratis. Baik, demikianlah pertemuan kita pada pertemuan yang keempat dalam sistem politik Indonesia dengan tema pendekatan mempelajari sistem politik, approach to studying the political system. Thank you very much for your attention. Our lesson today. Bye bye. We meet again.